Selamat sore, halo apa kabar teman-teman penonton podcast Aksi Nyata Perindo. Kembali lagi bersama saya Fani Imaniar sore hari ini dalam podcast Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Dan sebelum kita mulai, aku kembali mau ngasih salam cast podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, tidak lupa juga aku kembali mengingatkan buat teman-teman, karena podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia ini bisa ditonton di berbagai macam platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo, kemudian juga RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan website Partai Perindo. Hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik dengan guest star. Kita bisa sebut dengan sebutan guest star ya, karena narasumber ini adalah seseorang yang sangat spesial dan sebagian besar dari teman-teman penonton podcast Aksi Nyata pasti kenal dengan sosok beliau. Kita bahas temanya terkait dengan pandangan mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan bentuk kepemimpinan yang ideal seperti apa. Karena I think we all have leadership insight. Tinggal gimana caranya bisa manifesting, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa contoh mendapat inspirasi dari sosok narasumber yang hadir bersama kita sore hari ini. Kita kedatangan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan. Ini harus saya baca Bapak karena gelar Bapak banyak juga nih. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, SE, MA, MSc, MPhil, PhD, selaku mantan Panglima TNI dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Presiden. Selamat sore Bapak. Sore Mbak, terima kasih. Dan tidak hanya Pak Andika juga, kita juga kedatangan Bapak Alan Juyadi selaku Bacalek DPR RI, Dapil Jawa Tengah 3 Partai Perindo. Selamat sore Mas Alan. Mas Alan ya saya panggil ya, wong Jawa Tengah ya. Yang api ya. KW. Saya kuliah di sebelahnya dikit Jogja. Oh. Jadi cukup terbiasa lah gitu. Walaupun sih tidak bisa mengatakan kembali, tapi saya paham lah gitu, terutama bahasa Jawa kasar ya. Siap. Kabarnya Pak Andika, Mas Alan sore hari ini sehat? Sehat Mbak, sehat. Alhamdulillah. Ini jadwalnya kayaknya padat banget begitu ya. Kesehatan tentu menjadi sesuatu yang utama harus kita pertahankan begitu sehari-hari. Saya ke Pak Andika terlebih dahulu deh. Pak Andika saat ini lagi sibuk apa? Ya, ini mengejar Mbak penyelesaian banyak hal di TPN. Karena ini kan sekarang tanggal 12. Kita berharap tanggal 17 itu tuntas semua. 17 Oktober? Oh iya, 5 hari lagi. Karena kan kita harus mengantisipasi tanggal 19 itu pendaftaran. Dan kalau pendaftaran itu dilakukan di hari pertama tanggal 19 itu sudah beserta semuanya. Visi misi itu harus juga termasuk diserahkan. Jadi makanya kita mengejar Mbak struktur organisasi, visi misi, kemudian semuanya, mulai dari ya logistik dan seterusnya lah. Termasuk nama cawapres Bapak? Itu justru nggak dibahas. Oh belum, Iya, belum. Biasanya last minute ya Bapak ya, kayak tahun 2019 ya. Itu kan para ketua umum partai politik Mbak ya. Oke, tapi pasti yang terbaik nanti. Pasti yang terbaik, Iya, betul, pasti. one of the Pasti yang best. terbaik. Soalnya dengar-dengar kan nama Bapak juga masuk dalam bursa pendamping Pak Ganjar begitu? Ya saya kan nggak. Pokoknya gini Mbak, saya sih siap ditugaskan apa saja. Sekarang ini saya wakil ketua koordinator, khususnya supervisinya ke Deputi Analisa dan Strategi Mbak. Itu aja. Baik, tapi apapun tugasnya Ya. sebagai warga negara Indonesia yang baik, siap begitu ya Siap, Bapak ya, dan pasti. juga Mas Alan ya. Baik, kita sedikit tarik rekam jejak Bapak begitu ke belakang Pak ya, sebagai mantan Panglima TNI ya. Boleh, Waktu Mbak. itu Bapak ketika tidak menjabat lagi sejak tahun 2022 begitu, kegiatan apa saja yang Bapak lakukan, terutama kalau misalnya masih menyentuh rakyat begitu? Iya. Sebetulnya 3 bulan saya effectively Mbak, itu mulainya 1 Januari 2000. pensiunnya 2023. 2023. Nah, jadi tahun ini. Itu 3 bulan itu full lah kita benar-benar spend time bersama keluarga. Karena apa? Itu yang saya rasakan, beban itu tiba-tiba gone. Oke. Dan selama bertugas jarang ya ada waktu berkumpul bersama keluarga ya Pak? Kalaupun kumpul, badan kita ada di dalam keluarga, tetapi mindnya ini masih banyak mikirin PR Mbak. Karena beban tadi, target harus selesai ini yang A, B, C dan seterusnya. Nah itu yang hilang. Nah sehingga benar-benar spend time dengan keluarga, dengan
perasaan yang benar-benar full bersama mereka. Itu 3 bulan. Kalau ibu mau curhat juga nggak apa-apa. Dulu waktu pas lagi kumpul bapak masih telepon, masih terima telepon ya, masih balesin WhatsApp, Betul, Pak. masih koordinasi begitu ya Pak ya. Istri saya lagi cerita gitu, ada telepon, "Mam sebentar Mam ya." Terpaksa harus putus gitu. Itu kaum perempuan harus sadar, laki-laki itu memang diwajibkan untuk Begitu. mempekerjakan otaknya itu untuk orang banyak. Jadi harus multitasking begitu ya Mas Alan ya. Seperti Jadi, nanti kalau jadi caleg sebetulnya, DPR, jadi DPR juga gitu kan. Perempuan itu kalau dia bisa jadi baju yang baik buat laki-laki, seperti beliau. Oh. Beliau jadi pimpinan tertinggi Panglima TNI kan. Jadi Artinya karena apa? baju perempuan yang baik itu. Akan menjadikan suksesnya pria. Masya Allah. Camkan itu laki-laki. Iya. Karena kalian menjadi seseorang yang sukses. Tapi perempuan juga yang menghancurkan. Harta tahta wanita ya katanya iya. ya waktu itu. Tapi kalau beliau udah lulus ya Pak ya. Alhamdulillah. Beliau udah lulus. Jadi perpaduan tersebut ya yang menjadi kunci dari kesuksesan gitu, baik Pak Andika maupun juga nanti Mas Alan. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan juga nih. Kalau tadi Pak Andika kan mengatakan ya namanya laki-laki terutama kalau lagi bertugas kan harus fokus konsentrasi begitu. Itu juga yang dibawa berarti siap begitu Mas Alan Harus untuk begitu. fokus dan konsentrasi. Karena Capek. seorang pemimpin itu dia harus memprioritaskan kepentingan publik, masyarakat dan rakyatnya. Kalau beliau di TNI ya kepentingan prajurit dong. Artinya apa? Bukannya kita tidak cinta, tidak sayang dengan keluarga, tapi karena kecintaan kita dengan keluarga ini, kita bisa membuktikan bahwa orang lain aja bisa kita urus, apalagi keluarga sendiri ya Pak ya. Waduh, hebat bener. Sedikit lagi saya mau curhat pemirsa, tetapi jangan Bangsa deh. Itu, Bapak Soekarno, jangan dilihat dari istrinya yang banyak ya. Tapi dilihat dari bagaimana dia menaklukkan hati wanita. Aduh, duh. Sorry, kalau dia tidak, ini buat laki-laki ya semuanya ya. Kalau satu perempuan aja nggak bisa ditaklukin, untuk bermimpi jadi pemimpin berhentilah. Oke, jadi berarti yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah Perempuan hati dulu. wanita ya. Betul. Oke. Kalau seorang perempuan, seorang ibu tidak bisa ditakluk sama pria, jangan pernah bermimpi deh ya Pak ya, jadi pemimpin ya Pak. Tapi ini jadi pengen saya tanyakan juga sama Pak Andika sih, berhubung karena kan jelang Pilpres 2024 salah satu calon pemilih atau target pangsa pasar pemilih kita kan juga kebanyakan berasal dari perempuan gitu. Jumlah perempuan saat ini, koreksi saya kalau saya salah, kita kayak jumlahnya masih lebih banyak daripada laki-laki ya. Betul, lebih banyak. Dan kalangan yang akan memilih ini juga berasal dari kalangan milenial dan juga Gen Z begitu. Nah, strateginya kira-kira mungkin ada insight begitu dari Pak Andika khususnya. Kira-kira untuk pemilu 2024 ini harus seperti apa? Ya memang kita punya ambisi lah Mbak. Maksudnya bagaimana Mas Ganjar ini bisa menang. Tapi kan bukan ambisi yang berlebihan. Nah, kita menyadari bahwa ada segmen-segmen tertentu yang kemudian menjadi battleground. Nah, jadi Gen Z milenial ini salah satu. Oleh karena itu kita juga berusaha apa adanya. Sama sekali bukan sengaja membidik Gen Z milenial. Tapi kita apa adanya saja, itu sebetulnya sudah masuk preferensi generasi 2 ini Mbak. Karena apa? Mereka orang yang senang kejujuran, Gen Z dengan milenial. Dan gak suka basa-basi ya Pak? Gak suka basa-basi, kemudian open minded. Jadi menurut saya Mas Ganjar ini just be himself, kemudian normal saja, itu sudah menurut saya akan merebut hati Gen Z dengan milenial. Oke. Nah, bicara mengenai rekam jejak Bapak juga gitu atau pengalaman Bapak sebagai Panglima TNI, Bapak juga tentunya kan banyak berdiskusi atau juga bertemu begitu dengan prajurit yang berasal dari kalangan milenial dan juga Gen Z betul, Bapak. betul. Kalau dari kacamata Bapak, seperti apa sih karakteristik begitu dari para Gen Z dan juga milenial ini, terutama kalau dari militer? Ya kita kalau di pergaulan dinas Mbak ya, kita kan ketemu dinas, jarang ketemu di luar dinas. Kalau dinas sih kita tidak membedakan mereka dari generasi manapun juga, karena memang satuan itu biasanya komposisi umurnya itu ya bervariasi, dari yang paling muda sampai dengan yang paling senior. Jadi kita samakan, tapi kita tahu bahwa memang ada karakteristik tertentu lah yang mungkin berlaku secara general, walaupun juga tidak bisa kita asumsikan semuanya sama, enggak. Tapi in general kita tahulah ada. Kita sudah memahami itu. Jadi
pada saat kita membina satuan itu memang salah satu tugas yang cukup berat. Karena apa? Karena kalau dilihat dari ini misalnya Mbak, dilihat dari jumlah mereka yang kemudian bunuh diri, itu memang ya agak lebih banyak belakangan ini. Pada saat saya menjabat lah ya, 4 tahun saya menjabat, kasat saya 3 tahun dan 1 tahun panglima, itu lebih banyak relatif. Nah, kita juga adalah omongan di antara kita, kenapa ya generasi muda kita mental health? Ya kita nggak tahu, tapi ternyata kan mungkin itu. Kita waktu itu tidak bisa menyimpulkan, kita selalu menyelidiki dengan teliti kasusnya apa nih yang buat dia sampai bunuh diri. Bahkan dia bunuh diri live. Mungkin justru ditujukan untuk pacarnya gitu loh. Jadi kita butuh perhatian gitu misalnya. Iya, dan kita merasa waduh kok begitu sederhananya masalahnya yang kemudian memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Sangat sederhana bagi kami. Tapi dengan terjadinya beberapa kali, itulah yang kemudian membuat kami mendapatkan kesimpulan mereka ini memang agak berbeda. Oke, unik begitu ya. Dan ada apa ya namanya, isu tertentu yang mungkin berbeda dengan isu ketika generasi sebelumnya hadapi ya. Betul. Baik. Oke, saya geser ke topik selanjutnya ya Bapak ya, untuk Pilpres 2024 khususnya begitu. Ketika Bapak mendapatkan tawaran begitu untuk masuk sebagai salah satu elit dari TPN Ganjar Presiden, apa yang membuat Bapak mengatakan ya? Sebetulnya jauh sebelum diumumkan Mbak. Kan kita juga sudah banyak ditanya orang. Dan memang saat saya memutuskan untuk misalnya mendukung Mas Ganjar, waktu itu belum ada pembicaraan tentang TPN. Tapi saya tahu bahwa saya akan vote Februari tahun depan. Jadi saya sudah memilih jauh-jauh hari. Oh, you have made your mind? Oh, sudah. Oh my God, oke. Jadi itu jauh sebelum apakah saya nanti dapat tempat di timnya Mas Ganjar atau partai koalisi yang bekerja sama mendukung Mas Ganjar, saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa saya akan vote untuk pertama kalinya. Jadi saya berusaha untuk benar-benar memilih secara teliti dan dengan hati. Jadi saya sudah made public bahwa saya akan mendukung dan menyoblos lah Mas Ganjar sejak beberapa bulan yang lalu. Ketika diumumkan, ya apalagi saya siap Mbak. Yang waktu itu approach siapa, Pak Andika kalau boleh tahu? Nggak ada Mbak. Kan itu rapat TPN pertama, saya ingat. Dari kami kan nggak ada yang hadir. Oh ya, betul. Rapat pertama dihadiri oleh para ketua umum partai politik, PDIP Perjuangan, Hanura, Perindo dengan P3. Disitulah setelah selesai press conference diumumkan. Nama Bapak disebut. Betul. Padahal Bapak belum di-approach, belum ditelepon. Itu yang bikin viral apa? Media. Iya. Karena ada satu statement pertanyaan, saya monitor tuh medianya Pak Andika. Bapak pilih siapa? Ganjar atau yang lain? Ada kan? Mau di TikTok ada, di snack video ada, di YouTube ada screenshot video-video pendek terkait bahwa Pak Andika pas ditanya itu bilang apa? Ganjar. Iya, di TV kita juga banyak. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya kekuatan media itu saat ini sangat luar biasa. Saya Pak Andika dengan teman-teman di Dapil 3 itu, saya bilang, saya dari rumah ke kantor kurang lebih 2 jam perjalanan karena saya tinggal di Depok Pak. Dari sini saya ke Depok itu kurang lebih 2 jam. Ada banyak, Mas, ya? Ada banyak baliho Pak, spanduk. Mau dari partai Perindo, PDI ataupun partai yang lain. Tidak ada satupun yang saya hafal. Namanya, nomor urutnya. Tapi saya akan hafal sosok Pak Andika, beliau ini mendukung Ganjar dari apa? Dari screenshot snack video. Saya lihat dari teman saya, Pak ini ada video, ini Pak Andika. Pertanyaan di podcast juga waktu itu ya Pak ya? Pertanyaan di podcast juga. Nah dari situ sebetulnya dunia udah berbeda, zamannya udah berbeda. Artinya kekuatan teknologi ini akan sangat mempengaruhi. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke podcast ini dengan beliau, saya ketemu beliau di Solo waktu acara Mas Kaisang ya Pak. Saya udah punya keyakinan beliau akan jadi salah satu pemimpin di bangsa ini. Percaya, harus percaya. Iya, betul, karena keyakinan itu menimbulkan efek yang positif
kalau kita percaya dan Benar. Allah mendengarkan, Benar. insya Allah kun fayakun. Kun fayakun jadi. Jadilah. Jadilah. Waktu saya ke Solo, saya culik staf ahli beliau. Hah? Pak Andika tahu Pak diculik? Enggak, saya enggak tahu. Masya Allah. Enggak Waktu tahu. itu undangan terbatas ya Pak. Undangan terbatas. Betul. Tapi saya bisa bikin satu undangan buat staf ahli beliau. Artinya apa? Mungkin ini udah jalannya. Oke. Jalannya apa? Yang pertama saya mendoakan beliau jadi orang hebat. Amin, amin, amin. Dan rezeki nggak kemana begitu Rezeki ya, yang Mas? mana? Kita semua sama-sama mendoakan. Saya perjuangan saya di Jawa Tengah juga. Terus tadi betul kata Pak Andika, saya Jawa Tengah KW. Karena orang saya Depok. asli Bengkulu. Oke. Kenapa ke Jateng, Mas? Pilihan hati. Wah, Selama masih bagus, ada bagus. namanya teritorial dari Sabang sampai Merauke, Semuanya. masih wilayah kedaulatan NKRI, dimanapun kita berhak. Oke. Asalkan KTP saya masih Indonesia. Betul, betul. Kalau saya sudah pindah warga negara Singapura atau Australia, Baru nggak bisa. saya tidak boleh. Mhm. Tapi kalau ini kan boleh. Oke. Artinya apa? Suku bangsa yang ada di negara Indonesia ini tidak boleh kita beda-bedakan. Oke. Iya. Nah, pertanyaannya Siapapun kenapa Jateng, Mas? Soalnya Jateng tuh saya dengar dapil neraka. Justru itu tantangannya. Oh. Kalau ibarat jangan pemain tengah- bola, Heeh. kalau saya main di Piala Dunia, Heeh. itu Jateng Piala Dunia tuh. Iya, grupnya pasti Melahirkan grup neraka nih. pemimpin. Heeh. Jawa Timur, Jawa Tengah itu sumber penghasil presiden. Benar, benar. Kalau saya bisa menang di sana, saya sudah terbiasa bermain di level-level yang lebih rendah. Asik. Hebat bener. Hari ini saya dengan Pak Andika mencoba bermain di level yang lebih tinggi. Wih. Sebelum tanggal 18 ya Pak? 18 Sebelum tanggal 18. 19 Oktober. 19 Oktober kan penetapan. DCT. Oh iya iya ya. Pendaftarannya 18 ditutup Betul. ya. Oke. 25, Mbak. 25. Jadi 19 sampai 25. 19 sampai 25. Oke, berarti masih kita tunggu sampai tanggal 25 ini ya Iya. kejutan apa saja yang bisa muncul. Iya. Tapi kalau Mas Alan sendiri sudah hakul yakin begitu ya akan daftar di dapil neraka itu ya. Soalnya kendaraan saya sudah saya bakar. Perahunya udah dibakar. Maksudnya? Saya kan ke sana pakai kendaraan ya. Heeh. Sudah saya bakar. Kalau saya mau pulang ke sini, saya harus beli kendaraan baru. Apa tuh? Jadi nggak ada alat untuk pulang lagi. Untuk pulang lagi Saya nggak harus ada? menang dulu baru pulang. Oke, there's no turning back ya Yes, pokoknya. betul. Oke, harus menang dulu. Saya orang sipil tapi mencoba menjadi sosok anak buahnya Pak Andika di prajurit. Oke, Mas Alan nih kayaknya fans berat Bapak ya? Oh, kalau masalah fans berat, saya tidak ada yang saya fans semuanya. Idolakan gitu nggak Idola ada? saya cuma satu, orang tua saya dan Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah. Oke. Tapi kalau kita berteman, kita bersahabat, sekali kita mengucapkan persahabatan, komitmen itu nomor satu. Jangan kita bolak-balikan kata. Artinya apa? Seorang pemimpin harus A ya A. Saya dengan beliau bikin janji ini tidak banyak pertanyaan ya Pak Andika ya. Enggak. Hanya sekedar dengan satu kata, dua kata cukup. Jadi nggak perlu pakai PDKT gitu? Tidak perlu. Oke. Komitmen itu perlu. Oke, oke. Tapi kalau kita mencoba untuk menjajaki segala kemungkinan, ya kita bisa cawe-cawe. Artinya kita berpolitik. Saya menjadi politisi ya bukan menjadi politisi yang cawe-cawe. Artinya saya punya prinsip. Dan saya tahu beliau ini juga waktu memimpin di TNI, saya juga flashback track record beliau. Artinya beliau juga berproses dari bawah. Oke. Prosesnya panjang. Oke. Dan beliau bisa menciptakan orang-orang hebat. Contoh yang satu yang blasteran dulu Pak ya. Enzo. Enzo. Ya. Enzo. Enzo. Itu yang membuat saya tuh menjadi mengenal Pak Andika juga. Oh. Karena kenapa? Sosok blasteran. Karena bapaknya Perancis ya Pak. Iya. Bapaknya Perancis, tapi nasionalisme tinggi. Beliau langsung mengendorse. Dan sekarang cita-citanya dia cuma satu, komando ya Pak. Mau jadi Kopassus. Cita-citanya itu tok. Tapi saya melihat ada kekuatan impian dari Enzo. Oke. Yang juga jadi inspirasi kita Inspirasinya. yang warga sipil. Dan ketika kita berpikir positif, kekuatan alam semesta itu menyatu dalam diri kita. Pak Andika itu hanya diutus sama Allah untuk mengendorse Enzo untuk jadi. Oke. Bukan Pak Andika yang hebat ya Pak ya, tapi doa Enzo dan ibunya. Nah, berarti kalau misalnya kita bisa tarik benang merahnya gitu, Pak Ganjar juga harus berdoa kuat begitu untuk bisa ya mungkin Pak Andika dan juga Mas Alan menjadi salah satu orangnya gitu yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensukseskan jalan Pak Ganjar menjadi presiden gitu kan. Iya, Mbak. Oke, baik. Tapi cukup optimis Pak Andika maupun juga Mas Alan begitu Pilpres kali ini Harus. lebih seru, kemudian Harus. juga bisa 2 putaran atau Kita berusaha 1 putaran. 1 putaran ya. Memang ini yang seperti saya sampaikan tadi tidak mudah. Tapi kita akan berusaha
maksimal lah. Lawan-lawannya cukup berat ya kalau Sangat melihat. berat. Bahkan Sangat juga kita ya, maksudnya kita sadar begitu lawan Iya. Bapak atau kompetitor terutama dari Pak Andika begitu juga berasal dari Matra. Ya, betul. Pernah sempat komunikasi begitu atau ya tektokan begitu ya layaknya teman? Kita sih nggak pernah, Mbak, karena saya menyadari kalau ini kan masa-masa menjelang pemilu. Jadi kalau saya misalnya berhubungan, padahal yang diobrolin tuh apa, belum tentu hubungannya dengan pemilu, tapi kemudian nanti Salah ada aja Iya, yang namanya kemudian menyangkutkan ini seolah-olah saya mempengaruhi, kan nggak boleh, Mbak. sensitif benar-benar Betul, Bapak ya. betul. Kita harus hati-hati ya sekarang. Apalagi kalau misalnya sosoknya star magnet gitu seperti Pak Andika yang mudah diketahui orang banyak. Ya, apalagi di tempat publik ya Pak ya. Gitu, Iya. Bapak kemana nanti pasti akan Betul, ada yang bikin beritanya. betul. Baik-baik. Nah, kalau misalnya 2 putaran Pak Andika dan juga Mas Alan, gimana? Ya itu harus kita hadapi dan kita sedang menyiapkan juga Strategi lanjutan. strategi yang satu kali, satu run, atau strategi yang To run. ada run off-nya. Oke. Sehingga ya ini semua harus segera disiapkan. Hmm. Dan ini juga sudah disadari kok oleh seluruh parpol pendukung. Dan tentunya mungkin satu putaran lebih baik untuk Indonesia. Iya. Satu putaran lebih baik. Karena apa? Cost politiknya tinggi. Oke, iya betul. Negara kita kan lagi butuh banyak uluran tangan dari pemerintah juga. Pasca COVID ini kan ekonomi kita juga banyak yang harus diperbaiki. Dan Kalau inovasi kita dana. bisa satu putaran itu lebih baik. Tapi kita percaya Pak ya, konstituen ini, masyarakat Indonesia ini sudah jauh lebih pintar dan sudah jauh lebih bijaksana memilih pemimpinnya. Karena demokrasi yang ada di Indonesia sekarang sudah mulai maju. Memang kita baru, dalam artian kalau dibandingkan dengan Amerika yang sudah demokrasi lebih lama ya Pak ya. Ya, walaupun juga Tapi itu juga banyak masalahnya. setidaknya orang-orang Indonesia sudah banyak membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan mulus. Amin. Artinya kita bisa menentukan pemimpin yang baik. Ya, dengan tantangan apapun tantangannya ya, yang namanya proses Betul, begitu ya. betul. Itu kan kompetisi Mbak. Kompetisi semua harus dilewati dengan persaingan, tentu dengan sehat, jaga keutuhan bangsa, tentram, jaga keamanan juga ya Pak. Iya, betul. Ini saya lihat Pak Andika maupun juga Mas Alan dua-duanya kayak tipikal karakter pria yang kompetitif ya. Kompetitif dalam apa nih? Apapun itu. Ya untuk mencapai kemenangan dong dan kesuksesan terutama gitu. Itu loh yang kita perempuan lihat dari sosok atau kualitas seorang pria. Ini kita di-endorse Pak. Baik. Oke, kita bicara kalau begitu mengenai tantangan dan juga masalahnya, terutama kalau misalnya kita melihat pemilu 2024, siapapun nanti presidennya, insya Allah nanti Pak Ganjar begitu, ada tantangan dan juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Saya ke Pak Andika dulu. Kira-kira prioritas yang harus kita perbaiki atau kita selesaikan apa Pak ke depannya? Yang pasti akan datang, Mbak, adalah jumlah tenaga kerja produktif kita. Kita namakannya bonus demografi atau demographic dividend sama aja lah. Tapi itu akan datang. Yang puncaknya sekarang ini udah mulai sebenarnya, Mbak. Puncaknya 2030 sampai 2040. Itu kira-kira 68% sampai 70% lah. Masyarakat Indonesia itu terdiri dari tenaga kerja produktif. Artinya itu satu potensi kalau kita bisa membuat mereka make money semua, itu potensi. Karena Cina itu menikmati demographic dividendnya selama 30 tahun, growth-nya atau pertumbuhan ekonomi per tahunnya itu 10%. Konstan selama 30 tahun. Itu potensi. Tapi kalau 68% sampai 70% ini nggak punya kerjaan, wah itu menjadi malapetaka. Nah, jadi Masalah bencana sosial demografi. pasti. Nah, jadi menurut saya providing jobs, membuat lapangan kerja itu utama. Caranya gimana? Pendidikan. Kalau kita menggunakan, ya kita teruslah membangun misalnya entrepreneurship di kalangan generasi muda ini khususnya, supaya mereka tidak bergantung kepada lapangan kerja yang tersedia, tapi mereka membuat lapangan kerja sendiri. Tidak Tapi- bekerja sama orang tapi kita mempekerjakan orang ya. Iya, tapi kan juga itu semua hubungannya dengan ketersediaan uang. Modal. Kalau uang yang berputar di Indonesia sendiri kurang, Mbak. Oleh karena itu kita perlu lebih banyak uang dari luar yang masuk. Jadi apakah itu Investment? iya, foreign direct investment atau investment yang tidak bersifat
direct itu harus lebih banyak. Oke. Nah, untuk menarik itu semua, ini banyak PR, Mbak. Pertama kita harus, ini kan persepsi orang, Mbak. Orang luar kalau mau masuk invest uangnya di sini, kan mereka lihat dulu. Pertama, kepastian hukumnya apa nih? Oke. Uang saya aman nggak? Karena uang saya begitu saya invest itu nggak mungkin cuma 5 tahun. Paling nggak di atas 10 tahun. Yang kedua, koruptif nggak nih? Oke. Misalnya aparat pemerintahnya, birokrasinya. Nah, kemudian stabil nggak politiknya? Nah, ini semua macam-macam nih, Mbak. Jadi misalnya kepastian hukum, kita punya PR membenahi kepastian hukum kita. Kemudian kemudahan orang untuk masukin uang, berarti hubungannya dengan deregulasi. Jadi membuang regulasi yang nggak perlu atau menyulitkan. Kemudian juga mereka masuk, teknologinya tinggi, kita nggak punya SDM yang bisa mengikuti. Mereka juga sulit. Jadi kita harus mempercepat pendidikan nih, Mbak. Saling berkelindan dan juga ketergantungan satu sama lain itu sebenarnya ya. Pendidikan, kesehatannya. Jadi banyak, Mbak. Dan itu harus selesai sebelum 5 tahun. Ya artinya bukan selesai ya. Kita harus bisa melipat gandakan, bukan hanya pertambahannya di bawah 100%, mungkin double ini harus bisa. Can we make it? Bisa, karena apa? Teknologi. Nah, kalau memperbaiki birokrasi tadi, misalnya jangan lagi korupsi segala macam, itu kan penegakan hukum. Hukumnya sudah ada, Mbak. Hanya kan mungkin implementasinya gitu loh. Itu tidak terlalu sulit. Tapi yang butuh uang biasanya misalnya pendidikan. Kalau pendekatan kita konvensional, itu kan bangun gedung sekolahnya setahun baru jadi, ya kan? Terus gurunya harus dididik dulu. Dan juga disejahterakan, Pak Andika. Lama banget. Nah, tapi sekarang dengan adanya teknologi, menurut saya kok mungkin. Sangat mungkin. Itu yang harus kita manfaatkan. Ini juga yang menjadi amunisi Mas Alan begitu, terutama kalau kita mengerti permasalahan yang dialami oleh Jateng kan, yang koreksi saya kalau saya salah begitu, ketersediaan lapangan kerja, kemudian juga kualitas SDM-nya. Sebetulnya gini, semuanya berawal dari perut. Kalau kenyang, everything's going to be okay. Kalau kenyang, otak bisa berpikir. Betul. Tenaga bisa kuat, bisa bekerja. Jadi pertama, di Jawa Tengah itu yang saya lihat pertama itu yang menjadi persoalan penting itu perut ya. Bagaimana petani mendapatkan pupuk, kemudian bagaimana nelayan itu bisa mendapatkan fasilitas alat tangkap ikan yang layak. Tentu andil pemerintah di sini ada membuat sebuah program ya Pak ya. Program ini yang dijembatani menjadi implementasi yang real, karena larinya betul kata Pak Andika tadi, SDM harus naik level. Unggul. Karena SDM naik level ini tentu dengan gizi yang baik anak-anaknya. Kalau gizinya jelek Pak, sehebat apapun gurunya tetap ngedumel, otaknya nggak nyampe. Artinya apa? Asupan makanan mulai dari balita sampai dia beranjak dewasa itu harus dipenuhi dengan baik. Kenapa? Perut tadi. Kalau orang lapar nggak bisa mikir. Tapi kalau dia kenyang, itu tandanya ekonomi membaik. Kalau ekonomi membaik, artinya kita udah mulai menuju kesejahteraan. Nah, amanah undang-undang. Amanah undang-undang itu adalah negara harus memperhatikan rakyatnya. Untuk apa? Supaya nilai Pancasila sila kelima itu terjadi, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Masih hafal. Sekarang kalau kita bicara pemerintah punya siapa? Siapa sih pemerintah? Rakyat siapa? Kalau sekarang eranya Pak Jokowi, oke, era Pak Jokowi. Kita bicara mundur lagi ke eranya siapa? SBY. Nah, pemerintahan SBY berakhir lari ke Jokowi. Jokowi berakhir nanti lari ke Pak Ganjar. Pak Ganjar. Harus dong Pak Ganjar, karena saya dukung Pak Ganjar. Artinya orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini adalah sopir yang membawa bangsa dan negara kita untuk menuju ke kesejahteraan bersama. Nah, implementasi program ini yang dirancang sama kita ya Pak ya. Tim kita yang akan merancang program-program terbaik ini. Artinya tidak perlu kita berpikir saya jadi pemimpin anggota DPR RI, mudah-mudahan saya jadi ketua komisi atau wakil ketua DPR Pak. Nanti saya sejahtera masyarakat Jawa Tengah. Itu janji. Tidak perlu banyak janji. Dan janji harus ditepati. Betul. Kebanyakan janji, 10 janji hanya 1-2 yang bisa diimplementasikan. Selebihnya kamu akan bertanggung jawab sama Tuhanmu. Jadi apa?
persoalan mendasar dulu. Perut ini bisa berimpact banyak. Kriminal bisa muncul dari perut. Betul, karena butuh Betul. melakukan kriminalitas. Orang sakit dari perut banyak. Nah, kalau kita melihat situasi di negara-negara Eropa yang mereka tidak mempunyai sumber daya alam, tapi mereka memiliki sumber daya manusia yang cukup handal. Tapi tanda kutip, handalnya seperti apa? Mereka handal dalam arti menjiplak. Orang Indonesia banyak pintar loh. Tokoh-tokoh pendidikan banyak dari Indonesia, we. Mereka hanya menjiplak kemampuan orang Indonesia yang selalu enggih. Oke. Nah, yang kita bangun itu adalah karakteristik ground norm dari masyarakat Indonesia sendiri, yang sebetulnya adalah pejuang. Itu yang dibangkitkan, yang harus kita bakar semangatnya. Dan selama ini apakah kita kehilangan jati diri atau ya tadi ciri khas tadi itu? Betul. Oke. Karena apa? Kita sibuk mikirin perut kita daripada mikirin orang lain. Kalau kita mau, ini saya boleh sedikit ini ya Pak ya, melihat sebuah situasi ini dalam bentuk analogi ya Pak ya. Saya sempat dinasehatin sama salah satu orang tua saya sendiri. Nah, kalau kamu jadi orang, sebelum kamu nasihatin orang, kamu nasihatin diri sendiri. Kalau kamu masih lapar, jangan pura-pura kamu bisa memberi orang makan. Kamu harus kenyangkan diri kamu sendiri. Betul. Tapi kalau sudah kenyang, jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan pasti akan muntah. Makan secukupnya. Selebihnya ada rezeki, ada orang lain di situ. Bagi orang lain. Nah, hari ini KPK kita dihadapkan dengan krisis kepercayaan masyarakat. Penegak hukum dihadapkan dengan krisis kepercayaan masyarakat. Korupsi itu ibarat hama. Sampai dunia ini habis, sampai kiamat ya Pak ya, korupsi tidak akan habis Pak. Yang bisa itu hanya dibatasi. Oke. Kalau kita bicara pertanian, ada banyak jenis pestisida atau racun yang bisa membunuh hama Pak. 3 bulan kemudian muncul lagi, dari mana datangnya Pak hamanya? Kita nggak pernah tahu kan? Tapi kita punya teknologi, punya alat untuk membatasi hama tersebut. Apa? Hukum. Hukum ini ada orang, penegak hukumnya, diisi dengan SDM yang punya komitmen dengan integritas. Nah, kalau ini bisa dikolaborasikan jadi sesuatu hal yang mutlak, saya rasa Indonesia tidak perlu lama-lama untuk jadi negara maju. Kita punya sumber daya alam, kita punya kemampuan SDM yang handal. Tinggal bagaimana SDM ini disinkronkan, difokuskan untuk membuat lapangan pekerjaan. Oke. Tidak hanya menjadi pekerja tadi apa ya. Kalau cuma jadi pekerja ini polemik. Usia-usia 20 sampai 30 tahun itu akan lebih banyak nanti. Akan jauh lebih banyak. Mereka mau kerja di mana? Akan bekerja di mana kalau mereka tidak punya lapangan pekerjaan? Nah, di sini tugas kita sebagai calon pemimpin ya Pak ya, mudah-mudahan akan dijadikan pemimpin sama Allah, harus tegas merapikan tersebut. Itu berarti kita butuh pemimpin yang tegas untuk 2024. Yang pertama sehat, muda. Oke, sehat, muda, dengan karakteristik yang tepat. Saya juga iri sama beliau. Di usia beliau masih energik. Pak Andika. Saya pun berharap saya bisa mengikuti jejak beliau. Karena kenapa? Pemimpin yang lemah, gimana memimpin rakyatnya? Ajak olahraga bareng Pak Nah Andika. itu harusnya. Oh, ini kode nih maksudnya. Kode. Saya mau belajar treatment biar ini. Biar sehat begitu Biar ya, sehat dan kuat. Karena sehat itu kan utama. Betul, betul. Nah, kalau Pak Andika sendiri gitu, karakter pemimpin yang tepat begitu untuk 2024, sehat, kuat, tegas? Ya, kita melihat kan juga salah satunya adalah pengalaman Mbak ya. Pengalaman akan menjelaskan melalui bukti. Ini kan pengalaman 10 tahun Mas Ganjar di Jawa Tengah. Dan pengalaman itu ditunjukkan lah prestasi. Masalahnya memimpin provinsi itu kan seperti miniatur Indonesia Mbak. Semua bidang ya dilakukan, ditangani. Jadi saya kok merasa Mas Ganjar punya bekal itu, sehingga begitu nanti kalau misalnya beliau memenangkan race ini, menjadi presiden, akan cepat lah, lebih cepat karena sudah memahami. Tetap perlu misalnya penyesuaian karena skupnya naik kan Mbak. Tapi waktu yang dibutuhkan itu kan lebih cepat. Sehingga selebihnya adalah untuk berlari atau bahkan take off. Untuk mengejar apa yang memang sudah ada di dalam benaknya pada saat memimpin skala yang lebih kecil. Jadi pengalaman sebagai gubernur ini adalah bekal yang tepat Bagus untuk menjadi seorang presiden begitu. Betul. Ya. Apalagi Jawa Tengah
koreksi saya lagi kalau saya salah gitu, lebih diverse kan memang secara sumber daya manusianya, terus kemudian juga kondisi geografis. Lebih sulit, Mbak. Lebih sulit bahkan. Bagi saya lebih sulit karena memang jumlah orang miskinnya pun lebih banyak dibandingin dengan Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi tantangannya lebih besar. Dan orang yang terbiasa bekerja di iklim atau lingkungan yang lebih berat, dia akan lebih mudah menghadapi yang lain. Oke, what doesn't kill you makes you stronger. Iya, harus kuat. Oke. Baik. Ini aku masih punya waktu berapa menit lagi, guys? Oke, masih bisa lanjut ya? Masih bisa lanjut, oke. Alhamdulillah gitu. Gak terasa. Oke, menurut apa ya namanya? Kalau misalnya menurut Mas Alan sendiri begitu, terutama kalau misalnya kita bicara dari pengalaman yang faktual ada di lapangan begitu, dan juga Bapak kalau misalnya Bapak tentu juga sudah pernah berkunjung ke daerah-daerah yang sulit di Indonesia gitu kan. Keluhan atau apa ya, permintaan dari masyarakat saat ini apa sih? Mungkin Mas Alan dulu. Kesejahteraan sosial. Yang dibutuhkan kesejahteraan. Artinya apa? Kebutuhan untuk lapangan pekerjaan itu sangat tinggi. Oke. Ya, ujung dari lapangan pekerjaan adalah make money. Bagaimana mereka mendapatkan uang ya, Pak. Uang ini kan untuk mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya realistis saja. Dengan angka pendapatan sekarang masyarakat Indonesia, apakah cukup untuk menghidupi mereka, untuk biaya dapur mereka? Hal kecil aja, listrik, air. Kemudian dia bicara terkait dengan kebutuhan pokok. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, bagaimana mereka mau berpikir untuk sekolah anaknya? Oke, jadi pada intinya basic needs dulu yang harus dipenuhi ya. Diperbaiki. Jadi terkait dengan basic ini harus ada campur tangan pemerintah. Makanya tadi dibilang sama beliau, Pak Ganjar ini bisa cepat karena dengan pengalamannya sebagai gubernur. Ya seperti sosoknya Pak Haritanu bilang, speed and quality. Speed and quality. Yes. Jadi kita harus cari pemimpin yang punya speed tinggi bekerja, tapi dengan kualitas yang bagus. Kalau kita bekerja dengan speed yang slow, negara kita akan terus terpuruk. Walaupun pepatah Jawa bilang alon-alon asa kelakon, Mas. Sekarang diganti. Alon-alon sing penting dadi. Karena Jawa KW tadi Pak. Jawa KW. Tapi kita semangat jualnya harus ini, harus jadilah. Baik, Pak Andika. Ya, menurut saya kesejahteraan mereka, Mbak. Kenapa ya? Karena mereka kan hidup hari ini. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang lain itu mungkin bisa menunggu. Tapi mereka harus nyekolahkan anaknya. Yang average saja kan sekolah ini sekarang baru 8,69 tahun. Jadi belum lulus SMP, Mbak. Ini average, ini fakta. Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian. Walaupun mungkin mereka tidak merasakan itu, tapi kita sebagai misalnya pemerintah ya, kita harus tahu mereka akan bisa lebih cepat meningkat kalau mereka juga punya pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu hubungannya langsung kok, Mbak. Tadi begitu ada investasi dari luar masuk, mereka butuh tenaga kerja. Ujung-ujungnya mereka pasti dituntut yang kualifikasinya harus A, B, C, D. Kan ya paling enggak mereka harus meningkatkan. Itulah PR kami. Terlepas dari apakah mereka merasa itu kebutuhan mereka atau tidak. Belum tentu mereka sadar. Ada banyak orang yang nerimo, Mbak. Saya hidup gini sudah bagus gitu loh. Itu budaya Indonesia. Tapi bagi bagi kita pemerintah, penyelenggara pemerintah ini kan kita ingin mereka tuh harus meningkat terus tiap tahun. Jadi nerimo ini harusnya kita berlakukan ikhlas begitu, tapi tetap kita harus upgrade diri sendiri. Begitu ya. Betul. Baik. Sosok atau katakanlah ini juga menjadi concern tersendiri Pak Ganjar ya sebagai calon presiden begitu kan, yang insya Allah juga akan menjadi presiden sejak 2024 ini begitu. Itu dulu yang dikebut atau program pertama yang diprioritaskan. Menurut saya ya. Kesejahteraan. Pak Ganjar pernah cerita apapun itu kekhawatiran atau katakanlah apa yang beliau akan hadapi begitu ke Pak Andika? Ya kalau secara langsung belum pernah, tapi kalau saya lihat dari programnya selama di Jawa Tengah dan visi misinya sekarang ini kan sedang dibuat nih, Mbak. Visi misinya itu heavy-nya di situ. Kelihatan sekali. Ya memang tiga kelompok besar, Mbak, yang menjadi perhatian beliau nanti, yaitu sumber daya manusia, si manusianya sendiri. Pendidikannya harus meningkat, lebih sehat, gitu ya. Kemudian yang kedua ekonomi kita.
Ekonomi kita hubungannya dengan tadi gimana caranya meningkatkan pertumbuhan. Pertumbuhan meningkat, income per kapita meningkat, ujung-ujungnya juga kan pasti lebih banyak yang lebih baik lah. Yang ketiga baru ini peran politik, hukum, dan kemudian hubungan kita dengan dunia internasional. Oke, Mas Alan? Saya sebenarnya ada sedikit ide yang sebenarnya mau mengajak teman-teman entrepreneurship yang ada di seluruh Indonesia ini untuk berpikir satu ya, orang asing ada di Indonesia, mereka datang cuman bawa ide, sumber daya alamnya ada di sini. Dia punya pekerjaan di sini. Saya tidak mau sebut namanya ya, karena terlalu riskan. Tapi kita berpikirnya satu hal aja. Sumber dayanya ada di sini. Mereka datang dari antah berantah, terus uangnya lari ke sana, keluar. Why? How? Itu kan penjajahan yang tidak terlihat kan. Banyak kok yang terjadi seperti itu. So basically kita masih ada potensi untuk dijajah atau masih dalam kondisi penjajahan ekonomi. Oke. Artinya apa? Servernya di mana? Pekerjanya orang kita, yang capek orang kita, dia cuma dapat paling cuma 10-15% pendapatan. Sisanya 75-85% dibawa keluar. Oke. Gak boleh disebut nama nih? Nggak boleh. Tapi entrepreneurship yang ada di Indonesia harus berpikir bagaimana kita juga harus membatasi itu dan melihat bahwa ini potensi loh buat negara kita. Dengan sumber daya manusia melimpah, penduduk yang besar, apapun yang dibawa ke Indonesia jadi loh. Oke. Jadi kalau Coach Plus itu nyanyi kayu aja bisa jadi tanaman, itu benar, Pak. Ini ketahuan sih angkatannya sih. Saya, Pak Andika dan juga Mas Alan ketahuan angkatannya. Baby boomer ya. Jadi umur berapa tuh? Gak apa, Coach Plus mah legend. Artinya gini, kita tuh mulai mengajak teman-teman tuh berpikir, ini kan zona usia yang memang sedang kesempatan bagus untuk bangsa Indonesia untuk bangkit. Artinya dari sisi aspek politik, bisnis, hukum, terlepas dari situasi global ya Pak ya. Sekarang lagi ada beberapa wilayah di negara luar yang sedang berkonflik atau apa. Tapi kita tetap harus berfokus. Banyak hal positif yang harus kita bangkitkan. Dan momen-momen seperti ini bisa menjadi lecutan positif buat kita semua. Itu aja. Interesting. Ini mungkin pesan menarik yang bisa kita bawa begitu dalam pelaksanaan pemilu 2024 ya, terutama yang ya pasarnya. Yang penting damai, happy, lebih fun ya tentunya gitu. Bisa menjadi edukasi politik yang baik begitu bagi generasi muda. Baik. Pak Andika, Mas Alan, saya sudah dikode nih oleh produsernya. Padahal pengen nambah 45 menit lagi, tapi nggak cukup. Siap. Jadi kita tutup dulu dalam atau dialog kita dalam kesempatan yang kali ini. Saya sih berdoa mudah-mudahan saya lagi ya yang bisa dapat kesempatan untuk wawancara Pak Andika dan juga Mas Alan dalam episode podcast Aksi Nyata Perindo berikutnya. Terima kasih, tapi sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Andika dan juga Mas Alan atas waktunya dalam podcast Aksi Nyata yang kali ini, begitu episode yang spesial kali ini. Nah, teman-teman penonton podcast Aksi Nyata Perindo, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, teman-teman juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/Partai Perindo. Jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di sini. Nah, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andika dan juga Mas Alan. Sukses semuanya, TPN jaya di laut, di darat, udara dan juga laut. Masih ingat saya slogannya. Begitu. Nanti sukses mengantarkan Pak Ganjar menjadi presiden 2024, siapapun nanti cawapres yang akan disebut atau diumumkan, begitu ya. Betul. Mas Alan juga sukses menjadi anggota DPR Republik Indonesia, begitu, terutama mewakili teman-teman di wilayah Jawa Tengah dan juga tentunya bagi Indonesia seluruhnya, karena kan anggota Dewan DPR Republik Indonesia. Mudah-mudahan saya yang melantik beliau. Takut banget Pak Andika. Salah kan DPR RI itu dilantik duluan loh, baru melantik presiden dan wakil presiden, benar ya Pak? Betul. Artinya apa? Ketika saya dilantik duluan, saya akan melantik beliau. Wah, nanti ketemu lagi, kita dialog lagi ya. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi semuanya juga bisa menjadi inspirasi begitu ya buat teman-teman podcast Aksi Nyata Perindo dalam episode kali ini. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Akhir kata saya Fani Imaniar. Kita ketemu lagi ya di episode podcast Aksi Nyata Perindo berikutnya. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa, selamat sore.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.